Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di kesempatan tanggal 9 Maret 2023. Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, kemudian sukses dalam pekerjaan, bahagia dalam rumah tangga, dan juga harmonis dalam relasi sosial Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan judul yang akan saya share buat kita semua, yaitu cara mengatasi masalah dalam hidup. Cara mengatasi masalah dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apakah kita orang beragama ataukah ateis, orang Kristen atau bukan Kristen, tentu masalah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang bisa kita atasi, tapi juga ada masalah-masalah yang sangat kompleks, yang sulit kita selesaikan. Kemudian ada masalah-masalah yang tidak bisa kita prediksi. Dia datang tiba-tiba dan membuat kita panik, cemas, khawatir, takut, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan sebagai manusia, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan dalam hidup kita, pastinya kita akan berusaha, kita akan berjuang bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya sakit penyakit yang tidak pernah kita duga tapi terjadi, menimpa orang-orang yang kita kasihi, menimpa keluarga kita, dan kita akan berjuang, kita akan berusaha bagaimana supaya bisa mengatasinya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam program yang saya siapkan, yaitu Selalu Bersama Yesus, ada beberapa bagian penting yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan pada saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Baik itu masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, dalam usaha, bahkan masalah dalam pelayanan. Itu seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan masalah-masalah itu acap kali membuat kita kewalahan, membuat kita bingung, panik, ya, bagaimana mendapatkan jawaban, bagaimana mendapatkan jalan keluar, ya, bagaimana kita menemukan pertolongan di saat-saat masalah genting itu menimpa kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan buat kita pada kesempatan ini dari kitab 2 Tawarik, ya. Kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Ini satu pasal Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya akan mengulas atau menjelaskannya ayat demi ayat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam live saya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk mawar yang diberikan, yang dikirim oleh Rendis. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan 2 Tawarik pasal 20 ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ini bicara tentang bangsa Israel dalam kepemimpinan Raja Yosafat. Raja Yosafat bersama bangsa Israel menghadapi musuh, yaitu Bani Moab dan Bani Amon yang bersekutu untuk berperang melawan Raja Yosafat bersama dengan bangsa Israel. Ya,
ada pasukan orang Meunim. Ya, jadi Yosafat bersama bangsa Israel menghadapi masalah, yaitu ada musuh yang menyerang mereka. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi hal ini, maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, sebagai seorang raja, Yosafat tentu memiliki cara berpikir, cara pandang, perspektif yang bergerak kepada semua aspek, semua sisi, yaitu sisi keamanan, sisi keselamatan dari bangsanya, keselamatan dari serangan-serangan musuh ini. Maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, Yosafat memikirkan keselamatan bangsa Israel, keselamatan raja, keluarga raja, keselamatan istananya, dan banyak hal yang dipikirkan oleh Yosafat sebagai raja dalam upaya untuk bagaimana supaya Israel yang saat itu menghadapi masalah, yaitu serangan dari Bani Moab dan Bani Amon, yang tentunya akan menelan korban bukan saja material, tapi juga korban jiwa, bahkan juga mengalami masalah psikologis, ya, ketakutan, panik, cemas, khawatir, macam-macam Bapak Ibu Saudara yang berkecamuk dalam pikiran dari Yosafat sebagai seorang raja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita juga hari ini, kita dihadapkan dengan serangan-serangan dari berbagai lini, dari berbagai aspek kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang menghadang kehidupan kita. Mungkin bentuknya berbeda, tapi intinya adalah masalah selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita butuh suatu cara bagaimana supaya masalah itu ketika datang, ketika kita alami, kita bisa bisa menerima, ya, dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yosafat sebagai pemimpin, mungkin Anda sebagai suami, ya, dalam keluarga, menghadapi masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keluarga, masalah sosial, macam-macam. Atau mungkin Anda sebagai pemimpin dalam organisasi, ya, pemimpin dalam sebuah organisasi. Tentu ini akan ketika menghadapi berbagai persoalan, kita butuh cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk like-nya, ya, untuk love-nya, terima kasih. Jadi ada musuh, ada masalah, ada problem yang dihadapi oleh Yosafat, dan tentunya juga kita hadapi, kita alami pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat yang kedua dari 2 Tawarik pasal 20 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yosafat diberitahukan oleh seorang informan, seorang informasi, memberikan informasi, ya, mata-mata dari raja, memberitahukan kepada raja bahwa ada suatu laskar, ada segerombolan orang, ya, yang sangat besar muncul dari seberang laut Asin, dari Edom, ya, akan menyerang Yosafat bersama Israel sebagai bangsa. Dan posisi mereka diberitahukan oleh informan ini, mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi Yosafat diberitahukan, diinformasikan, ada laskar yang besar, ada musuh yang besar, ada segerombolan orang yang tentunya dengan perlengkapan, dengan sejumlah kesiapan yang sudah
luar biasa dan siap untuk menyerbu, siap untuk menyerang, siap untuk berperang, ya, melawan Yosafat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ketika mendengar informasi ini, Yosafat merasa takut, ya. Yosafat cemas, Yosafat khawatir, ya. Karena sebagai raja dia akan berhadapan dengan segerombolan orang, laskar yang punya kekuatan besar, dan ia memikirkan keselamatan kerajaan, keselamatan rakyat Israel yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga kadang-kadang terjadi suatu keadaan, suatu situasi, suatu kondisi yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tahu, tapi datang dengan tiba-tiba. Misalnya penyakit ketika divonis dokter, misalnya penyakit kronis sudah stadium akhir misalnya. Tentu itu berita yang menakutkan, berita yang mengerikan dan membuat orang panik, cemas, khawatir, dan suasana psikologis yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika divonis hidupmu sudah tidak lama karena penyakitmu kronis sudah ada di level atas, stadium akhir, dan tidak lama lagi engkau hidup. Kira-kira dalam situasi seperti itu, maka banyak orang yang takut, panik, cemas, khawatir, dan perasaan-perasaan emosi negatif lainnya, Bapak Ibu Saudara. Dan benar saja, Yosafat sebagai raja, dalam ayat yang ketiga dari 2 Tawarik pasal 20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yosafat menjadi takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, walaupun dia seorang raja, ya, dia merasa ketakutan, ya, karena diinformasikan ada laskar besar yang akan menyerang. Dan tentu ini suatu persoalan yang besar bagi Raja Yosafat dan secara khusus bagi bangsa Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Yosafat menjadi takut. Sama seperti kita juga ketika menghadapi masalah, ada rasa takut, ada rasa panik, ada rasa cemas, ada rasa khawatir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat untuk mengatasi masalah yang menyebabkan dia takut? Yang pertama kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, cara pertama untuk mengatasi masalah dalam hidup. Yang pertama dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara, ya. Cara pertama ketika ada masalah yang harus kita lakukan adalah merendahkan hati, membangun intimasi, membangun ibadah, meningkatkan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini cara pertama mengatasi masalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yosafat, dia takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, keputusan paling pertama, paling penting bagi kita adalah sebagai orang beragama, agama apapun kita, sebagai orang beriman, maka kita harus mencari Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan, mencari hikmat Tuhan, mencari pertolongan Tuhan di tengah-tengah ketakutan, kepanikan, kecemasan yang terjadi. Kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh rasa takut, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan yang kita perlukan, untuk mendapatkan kekuatan rohani. Itu yang pertama, kita mencari Tuhan, intimasi dengan Tuhan, yaitu untuk mendapatkan suplai kekuatan supranatural, kekuatan spiritual, ya, dalam menghadapi musuh, ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ketakutan itu merupakan serangan dari iblis.
panah api dari iblis yang dilepaskan untuk mengintimidasi, untuk memberi pressure, tekanan, psikologi, sehingga membuat kita menjadi lemah, ya, menjadi panik yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, sehingga kita akhirnya salah mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ketika dia menghadapi masalah dalam hidup, dia bukan mengambil keputusan untuk membangun intimasi dengan Tuhan, tapi dia pergi ke dukun, ya, dia cari pertolongan kepada orang pintar katanya, ya, dia cari kekuatan ke arwah-arwah leluhur, ya, datang membawa ayam merah, ayam hitam, beras merah, beras putih ke goa-goa, ke pohon-pohon besar, ke batu-batu besar, karena dia pikir ada pribadi yang kuat yang tinggal di pohon besar itu, yang ada di gua-gua itu, dan bisa untuk minta pertolongan ketika mengalami ketakutan. Nah, tentu ini satu cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, kita harusnya seperti Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, bukan mengambil keputusan mencari dan mengandalkan orang pintar, mengandalkan dukun, mencari pertolongan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam Yeremia, dikatakan bahwa celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang mencari pertolongan kepada manusia. Terkutuklah manusia yang mencari pertolongan kepada manusia. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pelajaran penting bagi kita dari Yosafat ini, ketika dia merasa takut menghadapi serangan musuh, menghadapi masalah dalam hidup, maka dia mencari Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan rasa takutnya kepada Tuhan dan memohon keberanian dari Tuhan untuk menemukan jalan keluar di tengah-tengah masalah yang dihadapinya. Walaupun dia raja, dia tidak menyusun pasukan yang hebat, pasukan yang luar biasa, menyusun strategi tentara dan sebagainya. Tidak. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan sebagai pemimpin. Dan kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga yang sudah menikah, maka kita harus memimpin rumah tangga kita, memimpin anggota keluarga kita untuk dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Baik pada saat kita senang, sukacita, keadaan kita baik-baik saja, maupun ketika kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, maka kita harus mencari Tuhan. Yang mengajak semua anggota keluarga untuk mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian, setelah Yosafat mengambil keputusan secara pribadi mencari Tuhan, maka dia menggerakkan seluruh bangsa Israel. Dikatakan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Jadi Yosafat setelah diambil keputusan untuk mencari Tuhan, dia tidak hanya sendiri mencari Tuhan, tetapi dia menggerakkan seluruh orang Israel, Yehuda khususnya. Supaya apa? Supaya sama-sama, secara bersama-sama merendahkan hati kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat penting bagi orang Kristen. Berpuasa itu bisa dilakukan setiap hari. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, orang Kristen harus menjalankan disiplin rohani, yaitu berdoa dan berpuasa. Ya. Dan untuk mendapatkan kekuatan bersama, maka Yosafat menggerakkan orang-orang Yehuda, suku Yehuda, untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati, berpuasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan kita yang beragama Muslim akan menjalankan ibadah puasa di akhir bulan Maret ini. Tentu mereka punya perintah agama untuk mereka jalankan itu. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak diperintahkan
untuk ada waktu-waktu tertentu. Tapi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita selalu berdoa dan berpuasa. Nah, mengapa kita berdoa dan berpuasa? Pertama, kita mengakui bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang terbatas, tidak mampu. Makanya kita berdoa dan berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan kepada kita saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi dilema-dilema dalam kehidupan kita. Makanya Yosafat menggerakkan orang-orang Yehuda supaya sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat yang keempat dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yehuda ketika mendengar seruan dari Yosafat karena ada musuh besar yang akan menyerang mereka, Yosafat menggerakkan suku Yehuda untuk sama-sama berseru, berdoa, merendahkan hati, berpuasa di hadapan Tuhan. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara, diresponi, ditanggapi dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius, dengan antusias, dengan motivasi yang luar biasa dari rakyat Yehuda. Dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Secara korporat, ya, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, dari berbagai kota. Mereka berkumpul bersama-sama, bersepakat, bersatu hati, memiliki tujuan yang sama, memiliki spirit yang sama, yaitu mencari Tuhan dan pertolongannya, agar mereka bisa menemukan jalan keluar menghadapi laskar yang besar yang bergerombol untuk menyerang mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya sangat penting bagi kita sebagai pemimpin, sebagai leader, ya, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam gereja, ya, bahkan sebagai sebuah bangsa. Dulu pernah kita menghadapi persoalan yang luar biasa, sehingga orang-orang Kristen di seluruh Indonesia berdoa berpuasa, bergerak, berdoa berpuasa bagi bangsa Indonesia, memohon perlindungan Tuhan dari berbagai persoalan, dari berbagai krisis yang terjadi. Dan puji Tuhan sampai hari ini Indonesia masih tetap berdiri, dan gereja Tuhan masih terus bergerak dan berdiri bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak masalah yang terjadi di bangsa kita. Bukan serangan dari bangsa lain, tetapi dari bangsa sendiri. Korupsi merajalela, ya, kejahatan-kejahatan dari anak-anak pejabat, kejahatan-kejahatan di berbagai institusi, itu terjadi. Dan doa-doa kita didengar Tuhan dan membongkar semua bentuk kejahatan yang dilakukan. Ini sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu kita ketika menghadapi masalah, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari Tuhan. Setelah kita memutuskan untuk mencari Tuhan, maka kita mengajak orang lain untuk sama-sama bersepakat, bersatu hati, berdoa kepada Tuhan. Makanya dalam catatan Alkitab, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan salah mengambil keputusan ketika ada masalah dalam hidup. Sebagai orang beragama, agama apapun kita, apakah agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, aliran kepercayaan, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, sholat. Orang Kristen ke gereja, orang Islam sholat, ya, orang Hindu ke wihara dan sebagainya. Kita harus bergerak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sebab dalam catatan Bible orang Kristen,
bahwa hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan bimbingan, tuntunan untuk menemukan jawaban di balik setiap masalah dalam hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh Israel. Kemudian dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ini isi doa yang disampaikan, diungkapkan oleh Yosafat sebagai pemimpin Israel pada saat itu. Ya, setelah suku Yehuda berkumpul bersama di rumah Tuhan, di bait suci, ya, maka Yosafat bangkit berdiri, ya, dan berkata sebuah pengakuan tentang otoritas, tentang kuasa, tentang kedaulatan Yahweh Elohim, Tuhan Allah Israel, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dikatakan, bukankah Engkau Allah di dalam sorga, yang dipercayai oleh nenek moyang kami, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Yosafat sebagai pemimpin, sebagai raja, tahu betul bahwa di atas kepemimpinan seorang raja ada Allah, sang penguasa yang lebih tinggi, yang berkuasa, yang punya otoritas, yang punya kedaulatan. Jadi Yosafat sebagai raja menempatkan Tuhan, menempatkan Allah pada posisi tertinggi dalam kekuasaan dan pemerintahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa ini, ya. Dan kita bersyukur di negara kita, ya, Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi top prioritas, posisi tertinggi Tuhan itu di atas bangsa ini, ya. Jadi ada pengakuan bahwa pemimpin, raja terbesar, presiden tertinggi di Indonesia ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, kita harus mengakui bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan karena Dia Allah yang lebih besar, maka Dia sanggup untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan dalam mengatasi masalah hidup, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah studi, masalah pelayanan, masalah relasi sosial. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita, Dia berkuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Ya, jadi cara kedua yang perlu kita lakukan adalah ketika ada masalah, selain kita dekatkan diri kepada Tuhan, maka yang kedua, kita berseru mengakui bahwa Tuhan sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua selalu mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sebagai orang beragama harus mengakui itu. Kemudian ayat yang ketujuh, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya, ya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar
dan menyelamatkan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yosafat mengakui mereka tetap ada menantikan pertolongan dari Tuhan. Ya, tetap tinggal sampai mereka mendapatkan jawaban. Karena mereka tahu bahwa Yahweh Elohim, Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika malapetaka, pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, ada keputusan untuk tetap mempercayai Allah. Ini hal yang ketiga. Keputusan untuk tetap mempercayai Allah, bahwa Dia sanggup untuk menolong dan menyelamatkan umatnya dari berbagai krisis dalam hidup. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mungkin doamu sudah lama, tapi belum ada jawaban sampai saat ini. Tetaplah berdoa. Nantikan Tuhan, sabar, tunggu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban yang kita butuhkan. Israel melalui Yosafat, mereka tetap komitmen untuk menantikan jawaban dari Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari segerombolan orang laskar yang akan menyerang mereka. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Yang keempat, yaitu mengakui bahwa sesungguhnya ada masalah. Jangan sembunyikan masalah. Jangan sembunyikan perasaan. Di hadapan Tuhan terbuka saja, jujur, akui ada masalah. Jadi ketika kita mengatasi masalah kita, kita harus jujur. Ya, jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus akui bahwa ada masalah. Dan masalah itu pasti mengganggu. Ya, pasti mengganggu, dan itu diungkapkan oleh Yosafat. Ya. Lalu ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang keempat, tetap fokus. Tetap fokus kepada Tuhan. Ada masalah, iya. Ada persoalan, betul. Ada tantangan, jelas sekali ada. Tapi jangan membuyar fokus kita. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada tantangan. Tapi fokus kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Yosafat katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ketika ada masalah dalam hidup kita, kita besar-besarkan masalah itu, kita habiskan energi, habiskan pikiran, habiskan waktu untuk fokus kepada masalah. Sehingga kita lupa untuk fokus kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, Tuhan mengingatkan kita, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, Tuhan mengingatkan kita, supaya jangan fokus kepada masalah. Kita tahu ada masalah, tapi jangan fokus kepada masalah. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang sanggup untuk memberikan solusi, memberikan hikmat bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Luar biasa, mengajak semua orang, termasuk anggota keluarga, untuk fokus kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, yang perlu kita
ambil pelajaran ini ketika kita menghadapi masalah dalam hidup. Ajak keluarga kita, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak ya, untuk dekat kepada Tuhan dan menantikan petunjuk dari Tuhan, sehingga kita bisa menemukan jawaban dalam masalah yang kita hadapi. Ini bagian pertama Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sajikan untuk kita semua di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, khususnya tentang cara mengatasi masalah dalam hidup kita. Sudah 4 hal saya sampaikan kepada kita semua di pertemuan ini dalam program Selalu Bersama Yesus. Kiranya bermanfaat ya, penjelasan yang disampaikan pada kesempatan ini berguna, menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dekatkan diri kepada Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan ya, ajak bersama-sama orang lain untuk dekat kepada Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, dan percayalah bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan, selalu ada pertolongan. Nanti kita akan lanjut dalam pembahasan berikutnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti live saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk like-nya, love-nya, dan juga terima kasih untuk yang sudah memberikan mawar, mengirimkan mawar. Terima kasih. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan di media sosial ini yang saya lakukan dalam program Selalu Bersama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam segala aspek kehidupan. Selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.